Halo kawan-kawan semua, terima kasih masih bersama saya. Pembahasan kita saat ini saya ambil dari kitab Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Ya, salah seorang teman kita meminta agar ayat ini ditanggapi, apakah benar Tuhan Yesus telah melakukan dosa di dalam ayat itu, yaitu apakah benar Yesus telah durhaka terhadap ibu dan saudara saat itu atau tidak. Nah, kawan-kawan, saya sarankan untuk tidak men-skip video ini, tonton sampai habis supaya tidak gagal paham. Kita akan bahas ya, dan kita akan buktikan apakah Tuhan Yesus telah melakukan dosa di dalam ayat itu atau tidak. Ya, kita lanjutkan. Kalau kita berhenti pada ayat 46 sampai 50, kemudian kita artikan secara harafiah atau menurut kata di dalam ayat itu, maka kita temukan bahwa Yesus menolak mereka atau tidak memperdulikan mereka saat itu. Yesus mengabaikan mereka. Nah, kemudian berdasarkan secara harafiah itu atau menurut kata itu, kemudian kita simpulkan ya, menjadi suatu kebenaran dan menyatakan bahwa Yesus telah berbuat dosa. Tampaknya benar tapi salah. Tampaknya benar tapi salah. Kenapa salah? Kalau sampai kita berpikir bahwa Yesus telah berbuat dosa di situ, kita telah melakukan kesalahan. Kesalahan yang kita lakukan adalah kita tidak membaca keseluruhan pasal 12 itu. Nah, orang-orang yang mengutip ayat ini atau mencomot ayat ini, kemudian mempersoalkan, memperdebatkan kepada kita sebagai orang Kristen bahwa Yesus telah berbuat dosa, Yesus telah durhaka terhadap ibu dan saudaranya, mereka itu telah melakukan kesalahan besar. Mereka tidak membaca keseluruhan pasal itu, sehingga mereka tidak mengerti isinya apa. Mereka tidak mengerti sebab akibat yang timbul dalam peristiwa itu apa. Mereka tidak mencari tahu mengapa Yesus mengatakan kata-kata seperti itu. Mengapa Yesus menolak mereka? Ada apa? Masih ingat video saya di part 2 tentang cara cepat belajar Alkitab? Jikalau sudah lupa, silakan diulang lagi supaya cepat belajarnya, seperti itu kawan-kawan, karena itu adalah dasar ya. Nah, saya mau lanjutkan. Karena mereka tidak paham, karena mereka tidak membaca, ya tentu mereka tidak paham. Nah, kita tidak boleh seperti mereka. Baiknya ketika mereka mencomot ayat ini, mengutip ayat ini, kita langsung membaca pasal itu. Kita melihat ceritanya apa. Jangan kita hanya berpatokan pada ayat yang mereka kutip, ayat 46 sampai 50, tidak. Sehingga menjadi sulit ayat itu bagi kita karena kita tidak membaca keseluruhan pasal itu. Nah, di dalam pasal itu ada 3 alasan atau penyebab mengapa Yesus marah. Dan ayat 46 sampai 50 itu adalah hanya salah satu akibat dari kemarahan Yesus saat itu. Nah, kalau kita membaca betul-betul di ayat 9, ayat 24 dan ayat 38, itu merupakan sebab kemarahan Yesus. Ayat 9 sampai 10, ketika Yesus masuk di bait Allah, ingin mengajar, kemudian di situ ada orang sakit mati sebelah tangannya. Kemudian orang Farisi mengajukan pertanyaan dengan tujuan untuk mencoba Yesus. Mereka bertanya, apakah pada hari Sabat diperbolehkan untuk menyembuhkan orang sakit? Nah, tentu Yesus marah. Kenapa Yesus marah? Karena mencobai Tuhan adalah sesuatu yang jahat, merupakan perbuatan yang jahat. Kita tidak boleh mencobai Tuhan.
Dan di situ tujuan mereka adalah untuk mempersalahkan Yesus, supaya mereka bisa mempersalahkan Yesus. Kemudian Yesus menegur mereka, ya, pada hari Sabat juga kamu melakukan dosa. Kamu menyelamatkan kambing dombamu yang jatuh di lubang supaya tidak mati seperti itu. Nah, orang yang sakit ini melebihi dari kambing dombamu. Dia perlu belas kasihan. Kemudian Yesus menyembuhkan orang itu. Nah, ketika Yesus menyembuhkan orang sakit itu, orang-orang Farisi keluar dari bait Allah dan bersengkongkol untuk membunuh Yesus. Mereka merencanakan untuk membunuh Yesus. Kenapa mereka merencanakan untuk membunuh Yesus? Yesus telah menegur mereka bahwa mereka telah berdosa. Ya, mereka jadi malu karena mereka dianggap sebagai soko guru. Mereka adalah soko guru di mata bangsa Israel karena pengetahuan mereka tentang hukum Taurat dan kitab para nabi tidak diragukan lagi, karena mereka itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Yang kedua, ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta dan tuli, kemudian orang-orang Farisi yang mendengar saat itu, mereka menuduh bahwa Yesus melakukan mujizat atas kuasa Beelzebul atau atas kuasa penghulu setan. Teguran pertama yang disampaikan oleh Yesus mereka tidak indahkan. Seharusnya mereka bertobat. Seharusnya mereka sadar bahwa mencobai Tuhan itu tidak boleh, sesuatu yang jahat. Tapi tidak peduli mereka. Mereka mempertahankan wibawa mereka. Kemudian mereka menuduh Yesus bahwa Yesus telah melakukan mujizat atas kuasa setan. Dan tentu saja kemarahan Yesus makin bertambah kepada mereka. Yesus tidak ingin berbicara dengan mereka. Tetapi karena mereka telah menuduh Yesus, Yesus menegur mereka bahwa mereka itu adalah keturunan ular beludak. Mereka adalah angkatan yang jahat. Kemudian Yesus menjelaskan bahwa setan itu tidak mungkin mengusir setan karena mereka itu satu dalam tujuannya. Ya, tidak mungkin. Dan orang Farisi dan ahli Taurat juga paham itu bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus tidak mungkin datangnya dari setan, pasti datangnya dari Tuhan. Tetapi karena mereka adalah soko guru, mereka mempertahankan wibawa mereka di mata bangsa Israel saat itu, supaya mereka tidak dipandang rendah oleh orang Israel. Dan rupa-rupanya mereka tidak juga bertobat dari teguran yang kedua itu. Dan pada pertanyaan mereka yang ketiga di ayat 38, ketika mereka meminta tanda kepada Tuhan Yesus, puncak kemarahan Yesus pun tidak bisa dibendung lagi. Kenapa? Meminta tanda adalah perbuatan yang jahat di mata Allah dan tidak boleh dilakukan seperti itu. Sehingga Yesus ketika mereka tidak mengindahkan teguran Yesus yang pertama, kedua, dan pada teguran yang ketiga itu betul-betul pedas, ya, Yesus katakan bahwa mereka ini adalah angkatan yang jahat, yang tidak setia kepada Allah. Dan Yesus tidak memberikan tanda apapun kepada mereka selain mengingatkan mereka tentang tanda Yunus, karena mereka pun paham itu. Kemudian Yesus mulai menjelaskan bahwa hati yang tidak diisi dengan firman Tuhan, maka hati itu akan menjadi sarang setan. Setan yang akan berkuasa dalam hati orang itu. Nah, pada waktu teguran Yesus yang ketiga kali ini disampaikan oleh Yesus, kemudian lagi menggebu-gebu mengajar orang banyak saat itu, tiba-tiba ibu dan saudaranya yang berdiri dari luar ingin masuk menemui Yesus. Nah, di dalam pasal itu tidak diberikan alasan mengapa mereka ingin bertemu Yesus. Tetapi melihat dari peristiwa yang sedang terjadi, dapat disimpulkan bahwa dari awal mereka sudah ada di situ. Sejak Tuhan Yesus itu ada di bait Allah, mereka itu sudah ada di situ.
Mereka menyaksikan semua teguran percakapan Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli Taurat saat itu. Ya. Sehingga pada teguran yang ketiga ini mereka berusaha untuk masuk. Ya, mungkin mereka ingin mengingatkan Yesus agar tidak terus-terus memojokkan ya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, atau mereka ingin mengingatkan Yesus supaya lebih berhati-hati terhadap mereka. Nah, salah seorang dari khalayak ramai itu menyampaikan kepada Yesus bahwa ibu dan saudaramu berdiri di luar ingin menemui engkau. Nah, seketika itu Yesus menjawab, siapa ibuku, siapa saudaraku? Nah, ini akibatnya ya. Di sini perhatikan di ayat 46 sampai 50 ini adalah akibatnya. Ya, akibat dari kemarahan Yesus itu. Nah, perhatikan Yesus sedang mengajar di situ ya. Ya. Tetapi kemudian keluarganya ingin masuk, keluarga jasmaninya, ya, ibu dan saudaranya, kerabatnya mau masuk menemui dia. Dalam arti mereka ingin menghentikan Yesus yang sedang mengajar saat itu. Nah, seketika Yesus menjawab, siapa ibu dan saudaraku? Kemudian dia berbalik menunjuk kepada murid-muridnya bahwa ini ibuku, ini saudaraku. Kawan-kawan, jikalau kita mau analisa betul bahwa ada beberapa kesalahan keluarga jasmani Yesus yang mereka lakukan di sini. Ada beberapa kesalahan mereka. Kesalahan pertama, seharusnya mereka itu masuk ke dalam bait Allah, duduk manis mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Bukannya mereka berdiri di luar. Dalam hal ini mereka lebih hormat kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dibanding hormat kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus menolak mereka. Ya. Yesus ingin menegaskan kepada mereka bahwa hormat kepada Tuhan itu adalah mutlak. Tunduk kepada Allah itu suatu keharusan. Taat kepada Tuhan harus melebihi ketaatan kita terhadap manusia. Kalau kita perhatikan dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 29, di situ Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya mengatakan bahwa kita harus lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Nah, inilah yang sedang disampaikan oleh Yesus. Dalam hal ini Tuhan Yesus menggunakan hak istimewanya sebagai Tuhan. Ketika Yesus menolak mereka, Yesus ingin menegaskan kepada mereka bahwa siapapun yang tidak tunduk, siapapun yang tidak taat kepada Tuhan, maka orang itu akan dihukum. Ini yang sedang diajarkan oleh Yesus kepada keluarganya dan kepada orang banyak saat itu, supaya mereka itu sadar bahwa ketaatan kepada Tuhan itu adalah wajib. Yang kedua, keluarga Yesus telah mengabaikan pengajaran Yesus saat itu. Mengabaikan pengajaran Yesus sama halnya menyangkal Yesus. Perhatikan dalam Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa mengakui aku di depan manusia, maka aku pun mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, aku pun akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ini jangan main-main. Yesus ingin menegaskan kepada keluarga jasmaninya bahwa menolak Tuhan, menyangkal Tuhan, itu adalah hukuman.
itu adalah ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah yang sedang diajarkan Yesus kepada mereka. Ya. Yesus ingin agar mereka itu paham bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, sebagaimana yang ditulis dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, mereka sedang main-main. Mereka tidak mendengarkan firman Tuhan, mereka mengabaikan firman Tuhan. Sama artinya mereka menyangkal Yesus. Nah, ini kesalahan. Yang ketiga, Maria telah melupakan pesan malaikat Gabriel kepadanya sebelum Yesus lahir. Malaikat Gabriel sudah katakan bahwa anak yang kamu kandung itu dari Roh Kudus dan engkau akan menamakan dia Yesus. Ya. Sebab ialah yang akan menyelamatkan umatnya. Ini Maria lupa, telah melupakan. Seharusnya Maria menceritakan kepada anak-anaknya, kepada kerabat-kerabatnya siapa Yesus itu sebenarnya, tetapi ini tidak. Nah, ini kesalahan dan ini fatal, kawan-kawan semua. Kenapa fatal? Karena yang sedang dibicarakan oleh Yesus adalah tentang kerajaan surga. Kita tidak boleh main-main. Ketika Yesus berbicara mengenai firman Tuhan, itu adalah diri Tuhan sendiri. Dan Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan oleh siapapun. Siapapun yang mempermainkan Tuhan, siapapun yang bermain-main dengan Tuhan akan dihukum. Itulah yang ditegaskan oleh Yesus kepada keluarga jasmani saat itu, sehingga ia menolak mereka. Lah, kenapa Yesus menunjuk kepada murid-muridnya dan mengatakan inilah ibuku, inilah saudaraku. Di ayat 50 ada syaratnya di situ. Barang siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, itulah ibuku, itulah saudaraku. Tentu di sini Yesus tidak berbicara secara jasmani, tetapi secara rohani. Kenapa Yesus menunjuk murid-muridnya saat itu? Ingat bahwa murid-murid Yesus saat itu telah banyak berkorban. Mereka meninggalkan keluarga mereka, anak, istri, orang tua mereka tinggalkan. Mereka ikut Yesus. Nah, Yesus tidak ingin mereka itu kecewa. Yesus tidak ingin mereka itu merasa sendiri. Yesus mengangkat martabat mereka di hadapan orang banyak itu. Dan mereka saat itu adalah pelaku firman Tuhan. Ketika mereka bersama-sama dengan Yesus, mereka mendengarkan perintah Yesus. Mereka mengikuti perkataan Yesus dan tidak pernah meninggalkan Yesus. Suatu mereka bersama-sama dengan Yesus. Tidak. Nah, hal inilah yang ingin ditegaskan oleh Yesus. Lah, kemudian ketika dia menolak bertemu dengan keluarga jasmaninya, apakah Yesus telah berbuat dosa? Apakah Yesus telah durhaka? Tidak. Yesus sama sekali tidak berdosa. Ingat, Yesus menggunakan hak istimewanya saat itu. Yesus ingin agar keluarga jasmaninya sadar siapa dia sebenarnya. Yesus ingin menegaskan kepada mereka bahwa takut kepada Allah adalah wajib mutlak. Yesus ingin mengajarkan bahwa hormat kepada Tuhan itu merupakan kewajiban siapapun. Barang siapa yang lebih taat kepada manusia, maka hukuman telah menanti. Barang siapa yang menyangkal Yesus, maka Yesus pun menyangkal. Ini teguran keras kepada keluarga jasmani Yesus saat itu. Karena mereka lebih memilih tunduk kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka tidak ingin dibenci seperti itu. Nah, itu adalah dosa, kawan-kawan. Nah,
Jadi terbalik ya. Bukan Yesus yang berdosa, tapi keluarga jasmaninya. Nah, Yesus menolak mereka untuk menyadarkan mereka bahwa jikalau mereka tidak bertobat dari pikiran itu, maka hukuman telah menanti mereka. Ya, pada hari penghakiman, jikalau mereka tidak bertobat, mereka akan dihukum oleh Tuhan. Jelas di sini, apakah Yesus telah berbuat dosa? Apakah Yesus telah durhaka terhadap ibu dan saudara jasmaninya? Saya katakan tidak. Jikalau masih bingung kawan-kawan, silakan diulangi video ini. Dan jikalau tetap masih bingung juga karena bahasa saya yang kurang sederhana, coba didengar lagi, diperhatikan baik-baik lagi, coba disederhanakan bahasa saya dengan bahasa kawan-kawan sendiri. Demikian pelajaran ini kawan-kawan. Saya berharap bahwa setelah kita membahas ini, kawan-kawan semua tidak bingung lagi. Ya. Ketika ada orang yang berpura-pura baik membelokkan makna ayat ini, kawan-kawan semua bisa menjawabnya. Nah, dan jika masih ada yang kurang jelas, silakan tuliskan komentar di bawah kolom komentar. Dan jika pelajaran ini bermanfaat, selalu saya sarankan supaya dibagikan kepada teman-teman kita yang lain juga, supaya mereka ikut terbantu ketika mereka mengalami kesulitan mengenai ayat ini. Dan jika tidak keberatan juga, silakan di subscribe video ini, ya, channel ini, dan aktifkan loncengnya supaya video-video berikutnya yang saya upload langsung teman-teman bisa tonton, supaya saya lebih bersemangat juga. Terima kasih kawan-kawan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.